semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul becak kendaraan roda 3 yang ikonik dan jadi bagian dari denyut nadi kota-kota di Indonesia ini? Nah, di episode kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah becak. Dari awal kemunculannya hingga menjadi simbol transportasi rakyat yang kita kenal sekarang. Siapkan cemilan kalian, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Mungkin banyak yang mengira becak itu asli Indonesia. Ternyata keliru loh. Konsep kendaraan yang ditarik atau didorong manusia ini sudah ada sejak lama di berbagai belahan dunia. Tapi cikal bakal becak modern yang kita kenal sekarang justru berasal dari Jepang. Namanya Genrickshaw, yang secara harfiah berarti kendaraan bertenaga manusia. Kendaraan ini ditemukan sekitar tahun 1869 oleh seorang pandai besi bernama Izumi Yosuke bersama dua rekannya. Awalnya, Genrickshaw adalah kereta beroda dua yang ditarik oleh satu orang dari depan, mirip delman. Tapi tenaganya manusia. Tujuannya simpel, yaitu menyediakan transportasi yang lebih cepat dan nyaman daripada berjalan kaki di jalanan kota Jepang yang mulai ramai. Dari Jepang, popularitas Genrickshaw dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, termasuk Tiongkok, India, dan tentunya Asia Tenggara. Nah, disinilah transformasinya dimulai. Di setiap negara, Genrickshaw diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Ada yang tetap ditarik dari depan, tapi ada juga yang mulai dimodifikasi menjadi didorong dari belakang. Model yang didorong inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal becak di Indonesia. Jadi, bisa dibilang, becak yang kita lihat sekarang adalah hasil evolusi dan adaptasi dari Genrickshaw Jepang. Unik? Ya, lalu kapan tepatnya becak pertama kali mengaspal di jalanan Indonesia? Catatan sejarah menunjukkan becak mulai muncul di Hindia, Belanda sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Awalnya, becak masuk melalui kota-kota pelabuhan besar seperti Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, lalu Surabaya, dan Makassar. Pada masa itu becak masih dianggap sebagai barang mewah dan kebanyakan digunakan oleh para pedagang Tionghoa, kaya, dan pejabat Belanda untuk transportasi jarak dekat di dalam kota. Desainnya pun masih sangat mirip dengan Genrickshaw. Seringkali diimpor langsung dari Jepang atau Singapura. Becak mulai mengalami perubahan besar dan menjadi lebih Indonesia saat memasuki era 1930-an. Para pengrajin lokal mulai memproduksi becak sendiri dengan material yang lebih mudah didapat. Desainnya pun diubah. Posisi pengemudi yang tadinya menarik di depan dipindah ke belakang untuk mendorong. Kenapa? Ada beberapa teori. Salah satunya adalah agar penumpang merasa lebih aman dan nyaman karena punya pandangan yang lebih leluasa ke depan tanpa terhalang oleh pengemudi. Selain itu, mendorong dari belakang dianggap lebih efisien secara tenaga, terutama di medan yang sedikit menanjak. Modifikasi inilah yang melahirkan wujud becak khas Indonesia. Puncak kejayaan becak terjadi setelah Indonesia merdeka, terutama di era 1950-an hingga 1970-an. Di masa itu, becak menjadi raja jalanan di hampir semua kota besar. Ia menjadi tulang punggung transportasi publik bagi jutaan rakyat Indonesia. Menjadi tukang becak adalah profesi yang sangat umum dan bisa menghidupi banyak keluarga. Becak bukan lagi sekadar alat transportasi, tapi sudah menjadi bagian dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Ia adalah simbol ekonomi kerakyatan, tempat di mana interaksi sosial terjadi, dari tawar-menawar harga hingga obrolan santai antara penumpang dan pengemudinya. Namun, seperti roda yang berputar, era keemasan becak pun mulai meredup. Memasuki dekade 1980-an dan 1990-an, modernisasi mulai menggerus keberadaan becak. Pemerintah di beberapa kota besar, terutama Jakarta, mulai menganggap becak sebagai simbol keterbelakangan, penyebab kemacetan,
dan tidak manusiawi. Program-program pelarangan dan penghapusan becak pun digalakkan. Becak digantikan oleh moda transportasi bermesin yang lebih cepat, seperti ojek, bajai, angkot, dan bus kota. Para pengemudi becak pun terpaksa beralih profesi atau tersingkir ke pinggiran kota. Ini adalah babak yang cukup menyedihkan dalam sejarah becak di Indonesia. Meskipun tersingkir dari jalanan utama kota-kota metropolitan, becak tidak sepenuhnya lenyap. Hebatnya, ia mampu beradaptasi dan menemukan ceruk pasarnya sendiri. Di banyak kota kecil dan daerah pedesaan, becak masih menjadi andalan untuk transportasi jarak dekat. Terutama untuk ke pasar atau mengantar anak sekolah. Di kota-kota wisata seperti Yogyakarta dan Solo, becak justru bertransformasi menjadi ikon pariwisata. Wisatawan baik lokal maupun mancanegara rela membayar lebih untuk merasakan sensasi berkeliling kota dengan santai menggunakan becak. Becak dihias dengan cat warna-warni, lampu kelap-kelip, bahkan dilengkapi sistem audio untuk menarik pelanggan. Kini, kita bahkan melihat evolusi lebih lanjut. Becak motor atau yang biasa disebut bentor. Ini adalah hibrida antara becak dan sepeda motor. Bentor menawarkan kecepatan yang lebih tinggi Dan tenaga yang lebih besar. membuatnya populer di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Sulawesi. Meskipun sering diperdebatkan legalitas dan keamanannya, kemunculan bentor menunjukkan bahwa semangat inovasi dan adaptasi dari kendaraan bertenaga manusia ini masih terus hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dari Ginrikso di Jepang menjadi raja jalanan di Indonesia, hingga kini bertransformasi menjadi ikon wisata dan bentor. Becak telah membuktikan daya tahannya yang luar biasa. Jadi, begitulah perjalanan panjang becak. Dari sebuah ide sederhana di Jepang, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Indonesia. Becak bukan hanya sekadar alat transportasi. Ia adalah saksi bisu perubahan zaman, simbol perjuangan ekonomi rakyat, dan kanvas kreativitas yang terus beradaptasi. Lain kali saat kalian melihat atau menaiki becak, ingatlah bahwa di balik kayuhannya tersimpan cerita sejarah yang kaya dan menarik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Apa kenangan kalian tentang becak? Atau mungkin di kota kalian becak punya sebutan atau bentuk yang unik? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membacanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.